scan ya, sekat contoh di daun-daun gitu ya. Nah, fenomena propagasi kanal wireless ini ya nanti bisa dikelompokkan gitu ya. Sebelum itu ini ada deskripsi ya. Jadi sinyal yang merambat melalui kanal wireless mengalami proses propagasi seperti yang tadi itu ya. Rambatan langsung, pemantulan objek, difraksi, scattering ya. Nah, keempat daripada proses ini bisa menimbulkan fading ya terhadap sinyal informasi yang dikirimkan ya. Jadi kalau dia menimbulkan fading artinya kan sinyal itu menjadi lebih lemah kan begitu ya. Ada sifat fade, melemahkan begitu ya. Nah, pelemahan atau fading ya itu nanti dikelompokkan menjadi gitu ya. Jadi dia bisa small ya ataupun large ya. Small, kecil begitu ya, large, besar ya. Kecil dan besar ini adalah merupakan nanti fluktuasinya ya, fluktuasinya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau yang large itu apa ya, small itu apa ya. Di large scale fading ini juga kadang disebut long term ya, long term fading. Itu sebaliknya yang small ini masuk yang short term fading ya. Jadi kalau large scale fading ini dikatakan dia memiliki fluktuasi ya, dayanya itu ya untuk jarak beberapa kilo ya, fluktuasinya itu. Jadi periodenya itu panjang ya. Nah, fluktuasi pada large scale fading itu ya kalau didekati dengan distribusi dia masuk distribusi log normal. Sedangkan yang sebaliknya kalau yang small scale fading ya itu berlaku lawannya ya. Jadi pengamatan fluktuasinya itu ya untuk jarak yang beberapa meter. Fluktuasinya lebih pendek dia ya, bang yang large gitu. Sedangkan kalau dari sisi distribusinya ya dia masuk kategori relic ya, distribusi relic normal seperti ini ya. Nah, ini juga ada gambarnya gitu ya, gambarnya atau sebelum gambar ini ada pengelompokannya juga. Kalau yang multipad tadi, kalau yang direct, difraksi dan scattering itu termasuk yang ya. Jadi kalau yang pemantulan ya itu masuk yang di small scale fading. Nah, ini yang saya bilang tadi, fluktuasi yang lebar atau yang jauh begitu dengan yang pendek itu kita akan melihat seperti ini ya. Jadi kalau yang merah ini dikatakan small ya. Jadi fluktuasi dayanya ini ya itu pendek ringnya. Kalau kita amati yang ini misalkan lambda per 2 begitu ya. Ini jarak, kemudian yang vertikal ini power ya dalam dBm. Ya, ini yang merah ya, small scale fading. Tapi kalau yang biru ya, ini kan fluktuasinya panjang ini ya. Jadi dikatakan dia large scale fading. Nah, ini contoh lagi ya, seperti ini. Yang hitam berosilasi ini termasuk yang small ya. Kemudian yang hitam lambat ya, nah ini termasuk large.
Oke, untuk slide berikutnya, jadi yang fading dulu ya. Nah, ini ada penjelasan yang tentang fading. Jadi fenomena fluktuasi daya sinyal cenderung melemahkan sinyal informasinya itu, ya. Sinyal informasinya itu dilemahkan oleh sifatnya fading tadi itu. Ya. Sinyal yang diterima nanti bersifat acak dalam waktu dan ruang. Kemudian multi-phase fading, ya. Fading disebabkan oleh replika atau multi-phase sinyal yang diterima dengan waktu tunda yang berbeda dan menimbulkan interferensi yang melemahkan. Nah, itu kalau yang multi-phase fading. Jadi dia kan ada banyak di sini ya komponennya itu. Itu kan merupakan sebenarnya yang diterima di sini kan nanti juga akan penjumlahan dari replika sinyal dan nanti akhirnya akan dikatakan di sini interferensi yang melemahkan sinyal itu. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva ya, yang merah ini adalah fade, sedangkan yang hijau ini adalah power receive threshold-nya ya. Kalau fading itu makanya dia kadang di bawah gitu ya, kondisinya powernya kadang di atas ya. Nah, ini berubah-ubah ya akibat pengaruh fading tadi itu. Atau mungkin nanti kalau sudah masuk ke selektif ya, nah, sedangkan yang lurus ini nanti masuk flat ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan lagi ya untuk large scale fading ya. Memperkirakan menghitung daya sinyal rata-rata untuk sembarang jarak ya. Kilo. Besarnya untuk mengestimasi luas kawasan jangkauan sebuah pemancar ya. Kemudian besarnya daya sinyal tergantung pada jarak TX dan RX-nya. Kemudian ini kadang dinamakan juga shadowing ya, fenomena propagasi karena adanya gedung-gedung yang menghalangi perambatan sinyal TX dan RX ya. Kemudian ini ada di kawasan pedesaan ya biasanya. Kemudian ada kurva lagi yang menggambarkan fluktuasi daya sinyal yang termasuk large scale ini. Jadi kalau kamu perhatikan di sini fluktuasinya itu dia dalam tadi kan disebutkan dalam kilometer gitu ya. Nah, detailnya itu adalah sebenarnya merupakan ring ya dari 100 meter sampai 10 kilometer. Kalau diobservasikan dalam bentuk waktu ya, jadi dia dalam 1 sampai 100 detik periode fluktuasinya. Jadi kalau dalam jarak ya 100 meter sampai 10 kilometer. Nah, sedangkan yang small ya, small scale fading ini biasanya kawasan yang padat ya, jadi padat dengan bangunan tinggi gitu ya, atau door kalau yang large seperti itu kan boleh kita bilang dia termasuk yang outdoor berarti ya. Nah, yang ini adalah outdoor. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk fluktuasi sinyalnya ya, jadi lebarnya ini kalau dalam jarak itu mulai 0,1 meter ya sampai
1 meter. Tapi kalau dihitung ya, menurut waktu ya 10 sampai 100 milidetik. Ya, jadi saya kira bisa kelihatan yang bedanya. Kalau yang tadi itu 100 meter sampai 10 kilo ya. Nah, 100 meter sampai 10 kilo. Ini 0,1 meter sampai 1 meter. Itu juga untuk waktu ya 10 sampai 100 milidetik ya. Sangat singkat sekali ya dibandingkan dengan yang ini ya, 100 detik plus. Nah, ada kalanya juga ya yang small ini itu juga ada pada saat di large scale ya. Ini kan yang large ya. Nah, ini kalau kamu lihat di sini sudah diberi tanda kalau di titik ini ya, itu juga bisa jadi ada fenomena small scale fading. Ini dia combine gitu ya. Misalkan aja yang di aplikasi di pedesaan gitu ya. Lalu saat untuk ring tertentu ya, nah itu kan arus lalu lintas misalkan membawa ini ya hasil kebun misalkan ya, nah, itu ternyata kredit ya untuk jam tertentu. Nah itu pada saat itu aja yang terjadi small scale fading. Tapi setelah itu akan fluktuasinya menjadi panjang gitu ya. Sedangkan kalau small itu tidak mungkin ada yang large di sini. Tapi kalau large memungkinkan yang small juga masuk. Ya, ini juga ada contohnya ya. Kalau yang ini dan small ya, scale fading, kemudian yang large scale ya. Kalau di combine ya bisa seperti ini ya, sinyal. Nah kalau dibagi dalam pengelompokan ya, pengelompokan daripada small scale fading itu isinya apa saja, ini bisa dilihat di diagram ini. Dia berdasarkan multipath, fertility spread, ya. Nanti ada flat fading dan frekuensi selective fading. Flat nanti bandwidth daripada sinyalnya itu lebih kecil daripada bandwidthnya kanal. Nah, nanti kita bahas lebih detail di situ di slide berikut ini. Sama juga ya untuk menunjukkan fast fading dan slow hijau. Ya, jadi kalau ya digambarkan lagi ya fenomena multipath fading itu seperti ini. Kalau ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Nah setiap pad ini nanti akan memiliki konstanta atau gain ya, gain channel, dan memiliki delay time ya, setiap pad yang ada di sini. Makanya di sini nanti ada nilai daripada padnya ini ada alpha dan tau ya. Di alpha nanti adalah gain-nya, sedangkan tau-nya itu nanti delay time. Delay time pertama, kedua, ketiga, keempat, nah jadi dia memiliki nilai masing-masing, terutama untuk yang alpha itu. Jadi kalau nanti saudara sudah saya ajak masuk ke simulasi komunikasi digital pada saat membahas nanti
transceivernya ya, kamu harus bisa mengenerate kanal di sini ya, yang nilainya alfa 1, ya, alfa 2 dan seterusnya. Itu kalau di simulator nanti saudara harus mengenerate-nya itu selalu berubah nilai-nilai ini. Dasar alfa 1, alfa 2. Karena setiap waktu ya dia pasti akan berubah ya. Namanya ini termasuk dalam sinyal sistem itu time varying ya, perubahan terhadap waktu. Jadi fenomena misalkan pada saat sekarang begitu ya, detik per satu itu nilainya tertentu. Misalkan kalau saya sebutkan nilainya ini kan bilangan kompleks ya, 0,1 min G 0,3 misalkan, yang ini berapa gitu ya. Nah, begitu informasi itu sampai di sini ya, sampai di sini yang dikirim ini terus nyampe sudah di sini. Nah, untuk periode atau waktu berikutnya, nah ini kan muter lagi di sini ya. Nah, muter lagi itu artinya informasi ini juga akan berbeda lagi gitu ya, berubah lagi. Di ketiga berubah lagi dan seterusnya ya, selalu berubah. Dan itu memang kondisi nyata di lapangan seperti itu ya. Di kondisi kanal pada saat jam sekian ini, sekarang ini bagus misalkan ya, ini posisinya di sini gitu. Begitu berikutnya bisa jadi di atas, makanya kadang disebut ini ya, berfluktuasi gitu ya. Nanti kalau dalam simulator ya, kamu harus mengenerate dia itu pakai ini randomize ya, bilangan random. Jadi ini kalau di MATLAB mungkin tinggal ambil fungsinya aja ya, ran gitu aja ya, random gitu ya. Dan misalkan kalau kamu ambil ran gitu aja kan, ya artinya terdistribusi normal untuk min 0 ya, variannya kan 1 ya, memang tidak ada perubahan gitu ya. Tapi kalau mau misalkan nanti distribusinya berbeda ya, harus buat minnya berapa, variannya berapa ya, harus kamu perhitungkan. Tapi secara umum untuk mengenerate ini cukup ini aja, random gitu ya, real sama plus run imajiner ya. Akhirnya nanti setiap perubahan waktu ini akan selalu berubah ya. Alfa 1, alfa 2, alfa 4. Nah, ini juga diperlihatkan fenomenanya ya. Jadi sinyal informasi yang ada di sini ya, itu kan maunya dikirim ke receiver ya, atau di mobile subscriber, base stationnya, pemancarnya ya, penerimanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini kan, dia sebenarnya mengirimkan sinyal impuls ya sebenarnya ya, delta gitu ya. Nah, delta T. Nah, delta T ini ya nanti akan melewati multipath di sini gitu. Bisa ke sini, nanti bisa ke sini, atau yang pertama misalkan dia lewat ini gitu loh. Nah, lewat ini maka respon ataupun output daripada impuls misalnya itu ya, outputnya itu nanti ya, garis lurus ini aja, alfa 1 untuk tau 1. Jadi ini kan artinya pada saat fungsi waktu tau 1 ini ya, dia memiliki attenuation atau gain di sini adalah alfa, sebesar alfa. Kemudian path yang kedua bisa jadi misalkan aja panduannya tinggi ini
ya untuk O yang kedua. Ketiga juga begitu sama. Yang keempat, nah ini adalah respon impuls kamu. Nanti sering disebut dengan power delay profile ya, PDP. Jadi ya, kemudian melewati kanal multipad ya, kalau di resom itu menjadi ada panah. Biasanya disebut kalau HT ya, HT gitu ya, dalam fungsi domain waktu ini. Dan responnya ya seperti ini, kita impuls. Ya, jadi ini sudah ketemu, ini asumsi adalah 4 ini ya, 4 pad gitu ya, multipadnya ada 4 gitu. Mana jarak daripada katakanlah multipad pertama dengan keempat ya, itu bisa kamu cari ya, dengan cara apa ya, dengan cara menghitung jarak ini, lebarnya ini yang dinamakan dengan delay sprint ya, atau RMS ya. Keterangannya untuk mengetahui kanal, dicari respon impuls kanal HT dengan mengirimkan sebuah sinyal impuls ya. Nah, jadi yang lambda alpha 1, alpha 2 sama alpha 4 ini ya merupakan gym daripada multipadnya. Jaraknya ini ya disebut dengan sprint. Ini tomak. 4 dikali 1. Nah, kadang penulisan daripada H atau respon impuls kanal itu ada berapa cara gitu ya. Kalau diperhatikan di sini HT-nya itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi HT itu sama dengan C1 kali delta ya, si direct kan ini ya, si direct impuls gitu ya, T min O1 ya. Ini kan artinya untuk pad yang nomor 1 ya, ada kondisi delay-nya O1, dia memiliki gain atau amplitudo ya dibilang di sini besar C1 ya, plus pad berikutnya C2 gitu. C2 kemudian pantulan kiri O2 dan seterusnya N gitu ya. Nah ini kan jumlah ini ya, nah ini kalau jumlah seperti ini ya, supaya ringkas bisa kita buat dalam bentuk apa, sigma ya, jadi pakai sum. Sum nanti menunjukkan penjumlahan ya. Nah akhirnya kita bisa buat dalam persamaan 2 dimensi begitu ya. T, O sama dengan sigma ya. D sama dengan 1 sampai N besar ya. Kemudian I sama dengan 1 ini ya. Dan nanti ini I-nya variabel ya. Jadi CI kali I pangkat J delta I O ya kali delta T min O T. Bisa lebih ringkas ya kalau dibuat seperti ini. Ya kamu harus paham bahwa nilai daripada amplitudo
kanal ini itu adalah bilangan kompleks ya. Nah, tolong dihafal ya. Jangan kamu pikir dia itu bilangannya integer ya. Dia bilangan kompleks itu. Real kombinasi imajiner. Sehingga nanti apa? Dari situ kamu bisa mendapatkan magnitude ya, dan fasa tentunya ya. Nah, makanya di sini kok ada fasa ya ini. Karena dia bilangan kompleks pasti akan muncul nanti sudut fasa. Nah, dikalikan dengan nilainya di sini. Oke, lanjut ya. Multipad fading ya, jumlah pantulan bersifat acak dengan setiap pantulan memiliki amplitudo yang acak tentunya ya. Fase yang acak jelas ini ya. Karena kan bilangan kompleksnya terus berubah. Setiap kamu nanti memulai di awal ya, nanti dia akan generate baru lagi ya. Karena saya bilang pakai random gitu ya. Dituduh fase yang acak, pergeseran Doppler juga acak, parameter acak tersebut berubah terhadap waktu. Nah ini ya, maka impuls respon kanal CIR, channel impulse respon, itu bersifat time varying ya, berubah setiap waktu. Nah ini ada contoh hasil pengukuran begitu ya. Ini rapat salah. The example of an indoor power delay profile RMS discrete access delay maximum access delay 10 dB. Nah ini ya, dia dari hasil pengukuran itu mendapatkan data seperti ini. Ya, ini waktu, kemudian ini adalah powernya. Jadi PDP yang didapat itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi mungkin Anda ada pertanyaan tuh, kok bentuknya bukan impuls ya, seperti yang kita bahas tadi seperti ini. Nah ini udah seperti ini. Nah ini kan pengukurannya kan banyak ini ya. Jadi kamu bisa lihat dari 0 sampai berapa nih? 450 nanosekon ya. Bayangkan itu kan jarak antar waktu itu kan sangat pendek sekali, sehingga kalau dia namanya itu kamu buat seperti ini, saking ininya ya pendeknya, dia nanti akan menyerupai garis ini solid gitu ya, kayak fungsi kontinu jadinya ya, seperti ini kalau diplot gitu ya. Jadi titik-titiknya itu kalau diplot dia menjadi seperti sinyal continuous jadinya ya, bukan seperti sinyal diskrit kan gitu ya. Nah ini ada beberapa parameter di sini yang ditemukan, ada RMS daily sprint ya 48,4 nanosekon jadi lebarnya itu. Kemudian maksimum access delay kurang dari 10 dB. Ini kurang dari 10 dB berarti kalau 10 dB di sini kurang 10 dB kan berarti di sini 50 berapa itu 54 ya. Jadi tergantung nanti posisi daripada kurang 10 dB itu kan di daerah sekitar ini ya. Nah itu kalau misalkan ditarik garis ke bawah maka ketemunya harusnya 54 nanosekon ya. 100 ini ya di daerah sini lah ya. Nah, di posisi kurang daripada 10 dB itu dia ada di sini titiknya.
Nah, itu pada saat berapa detik gitu loh. Nah, kalau ini diturunkan ya, diturunkan ini itu sekitar 54 nanosekund. Tapi kalau ini pasnya ya harus pakai program ini baru bisa menghitung tepat ya, 54 nanosekund. Terus kalau dia threshold level yang kurang atau sama dengan minus 20 dB ya, ada di sini. Threshold level ya, jadi kalau misalkan maksimum excess delay kurang dari ini bilangan yang lain ya diobservasi sendiri lagi ya. Nanti rumus-rumusnya ini ada. Nah, ini kalau sekarang ditunjukkan PDB ya. PDB kalau respon kanal impuls yang berubah terhadap waktu pengukuran dan lokasi pengukuran. Jadi dia ada apa? Sebenarnya ini ada 6 kali ya. Kalau 1, 2, ada 4 kali ya pengambilan power deliver file gitu ya. Ini kan ibaratnya pada 4 lokasi yang berbeda ini ya. Jadi ini yang nomor 1 ya, yang nomor 1 ini hanya disebut PDB betul gitu ya. Nah, padahal biasanya kan cuma 1 kan kurvanya ya, karena kan 1 tempat ya seperti ini misalkan ya. Udah. Tapi kan di sini dia mengambil lokasi yang berbeda-beda gitu loh. Jadi makanya muncul kok banyak begini ya. Nah, ini kan mungkin aja pada saat posisi sekarang tuh ada di lab begitu ya, di pas meja depan gitu misalkan. Di berikutnya nanti agak mundur dikit misalkan. Nah, PDB 1. Terus berikutnya ya di belakang misalkan ya, dan seterusnya. Makanya dia muncul seperti ini dia. Contoh PDB atau respon impuls kanal yang berubah terhadap waktu pengukuran dan lokasi pengukuran yang beda. Jadi kalau kamu misalkan mendapatkan informasi kanal di dalam atau di satu tempat ya, itu kalau berpindah misalkan lab yang lain katakanlah, kondisi itu jelas PDB-nya berbeda ya. Nah, itu sesuai dengan kondisi pengukuran di satu tempat pada saat itu. Nah, ini juga kalau itu dibuat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 malahan di sini ya. Dan 8 kali dia mengukur. Yang nomor 1, PDB yang kedua, bentuknya bagus di sini ya, kayak lembah, berbukit begitu, lembah, bukit. Nah, oke, berikutnya ini ya, jadi ini adalah ingin dijelaskan bahwa informasi daripada sebuah sinyal informasi ya, apapun begitu ya, katakanlah ST gitu ya, itu akan dikirimkan ya dengan adanya multipath sinyal yang diterima adalah RT ya. Nah, RT sinyal yang diterima.
itu seperti apa. Nah, kalau digambarkan ini bentuk fisiknya seperti ini, kemudian blok diagramnya ya kalau dibuat sederhana menjadi seperti ini, dia ada sinyal DX dimasukkan ke panel ya, akhirnya keluar sinyal RX kan begitu ya. Nah, kalau dalam bentuk persamaan matematik ya, itu bisa kita buat seperti ini ya, jadi ini dianggap R misalkan ya di situ ya, dalam domain waktu tentunya ini. Jadi RT ini sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai L ya. Sekali lagi L ini adalah jumlah pad yang ada di sini. Itu akan sama dengan H kali T. Channel input responnya ini H ini. Itu dikalikan dengan sinyal yang dikirim ya, S ini. S T min O I. Kalau I-nya ini adalah nanti sama dengan 1, itu artinya kan H kali T kali ST min 1. Ya, melewati artinya sinyal informasi yang dikalikan dengan pad di posisi pad 1 gitu. Begitu juga I sama dengan 2, I sama dengan 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Sinyal yang diterima itu dapat dinyatakan sebagai sebuah penjumlahan dari komponen sinyal tunda atau multipad sinyal PT min I. Ya, jadi sinyal yang diterima itu dia merupakan penjumlahan dari komponen-komponen sinyal tunda atau multipad sinyal PT min TI. Ini kan ada banyak berapa pad ya, tergantung ya. Nah, ini kan sudah diasumsikan jumlah padnya itu L. Sedangkan AI ini adalah amplitudo komponen sinyal pantulan. Bisa dibuat seperti sigma dengan alpha kali I PT min TI. Kemudian sinyal yang diterima itu dapat pula dinyatakan dalam bentuk pasor ya. Jadi kalau yang ini dalam bentuk apa, boleh dibilang kartesian gitu ya, dan juga dalam bentuk pasor. RT sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai L, I cos 2V F T plus theta. F dulunya adalah frekuensi pembawa ya. Kemudian amplitudo sinyal ke I ya. Theta I fase sinyal ya ke I. Kemudian kadang juga bisa kita buat dalam bentuk notasi invis dan kuadratur ya. Jadi biasanya kalau sistem komunikasi digital kamu harus pakai ini ya, sumbu ini. Ini invis ini biasanya sumbu real ya di sini. Sedangkan yang ini namanya kuadratur yang Q gitu ya, imajiner. Ini realnya, ini imajiner. Jadi kalau dibuat seperti ini ya,
dalam bentuk in phase dan kuadratur tuh rumus RT-nya itu menjadi seperti ini dia. Cos ya, 2πf0 kali sigma I cos minus sinus 2πf0 sigma I sin. Oke ya. Kemudian respon frekuensi kanal multipad ini disebut coherent bit ya. Di respon frekuensi kanal multipad disebut coherent bit. Respon frekuensi kanal itu bisa dibuat seperti ini rumusnya. F sama dengan 1/L sigma I sama dengan 1 sampai L gitu ya. Kemudian H kali TE pangkat I C 2Pi FT. Nah, kalau dalam domain waktu ya atau ranah waktu ya disebut di sini, itu kita sudah bisa lihat ya dalam diagram ini ya, grafik PDP ya, coordinated profile itu kan bentuknya seperti ini ya. Deretan impuls nih. Deretan impuls. Tapi kalau dalam frekuensi domain ya, itu nanti bentuknya seperti ini dia. Nah, lebarnya ini ya, ini namanya coherent bandwidth. Ya. Di lebar beta coherent. Kalau ngomong dalam domain waktu, nanti hubungannya sama Billy Sprint. Ya. Nah, si punya tau itu. Kalau dalam coherent bandwidth nanti ngomongnya itu disimpulkan biasanya sama B coherent COH. Nah, ya. Coherent bandwidth didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau dia bandwidth ini kan hubungannya dengan frekuensi, ya. Frekuensi itu ya, didapatkan dari apa? Seperti kan gitu ya. Jadi sebenarnya rumus ini ya, B coherent itu sama dengan 1/tau n dikurangi tau 1 atau seperti Sprint. Jadi sebenarnya itu merupakan kombinasi daripada gambar ini gitu loh. Jadi coherent bandwidth lebarnya ini itu akan sama dengan 1/, daripada yang tau max-nya ini dikurangi tau dul ibaratnya atau jaraknya ini. Oke, kita break sebentar ya. Dia lebih kecil, maka tidak ada isi. Jadi isi ini adalah intersimbol interferensi. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya, biar ada gambaran ini. Saya singgung sebentar sedikit di sini ya. Awal-awalnya sistem komunikasi itu dalam sistem komunikasi digital wireless gitu ya. Dia kan carriernya katakanlah single carrier ya. Jadi carriernya kalau tunggal atau single kan berarti satu ya. Nah, carriernya ini yang akan membawa sinyal informasi ya. Nah, ini katakanlah misalkan aja lebar bandwidth-nya itu 1 giga misalkan ya. Nah, ini artinya saudara memiliki bandwidth yang besarnya 1 giga untuk dipakai dalam mengirimkan informasi. Nah, teknologi berikutnya muncul adalah
multi carrier. Carrier itu ya namanya multi ya, berarti kan lebih dari satu ya. Nah, anggap aja ini 3 lah biar gampang. Di mana bandwidthnya ini juga 1 GHz gitu lah. Nah, 1 GHz. Cuman antar carriernya ini ya, ini tidak boleh berhimpit gitu lah, atau menyentuh, sehingga perlu direnggangkan ya. Nah, ini namanya nanti adalah gap interval. Jadi ada gap intervalnya, katakanlah setiap ini jarak ini katakanlah misalnya aja 10 mega misalnya ya, megahertz. Karena ada 2 berarti ada 20 mega ya. Nah, 20 mega padahal kan di sini bandwidthnya 1 giga ya. Berarti kan enggak 1 giga bandwidthnya sekarang ya. Enggak bisa 1 giga dipakai ya. Jadi di 1 giga dikurangi 20 mega. Sehingga menjadi berapa? 980 megahertz ya, atau 0,983 ya. Saya buat meganya 980 ya, 10 tambah 10. Nah, kenapa kok harus dibuat seperti ini ya? Nah, ini yang menyebabkan kalau tidak ada gap interval, jadi carriernya ini nanti saling bersinggungan, itu akan mengakibatkan yang namanya intersimbol interferensi. Jadi antar simbolnya itu ya nanti dia berinterferensi. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya itu nanti sinyal informasi yang diterima itu menjadi apa? Salah kan gitu ya. Jadi harus direnggangkan. Nah, merenggangkan ini tidak mudah ya, atau tidak ngawur begitu ya. Jadi harus ada alokasi space ya, bandwidth yang harus didesain gitu ya, supaya dia tidak nyentuh ya. Dikasih alokasi ya, 10 mega di 10 mega. Jadi kalau menyentuh aja udah enggak bisa, apalagi saling tumpang tindih misalnya. Nah, teknologi berikutnya itu ada namanya WFDM ya. Dibuat seperti ini. Tambah ekstrim sekarang ini, carriernya itu saling tumpang tindih malahan ya, dengan asumsi bandwidthnya itu juga 1 giga ya. Cuman kamu bisa lihat ya, enggak semua pakai 1 giga ini, dia hanya pakai sebesar ini toh gitu. Nah, ini kan nganggur ini. Nah, ini yang dinamakan shift bandwidth ya. Jadi OFDM itu bisa keuntungannya dia bisa nge-shift ya bandwidth. Bisa disimpan bandwidth itu untuk keperluan yang lain. Jadi kalau yang ini 1 giga, dia hanya butuh 600 mega ya. Jadi yang 400 itu ya nganggur, itu bisa dipakai yang aplikasi lain ya. Nah, saya tidak berbicara banyak ya di WFDM, cuma ada satu yang harus saya sampaikan ke Anda. Nah, kalau WFDM ini spektrumnya kan saya buat seperti ini nih ya, saling tumpang tindih. Nah, ini tidak apa-apa ini. Dan ini tidak akan menyebabkan intersimbol interferensi atau isi. Tuh, kenapa kok katanya tadi tidak boleh menyentuh, apalagi sekarang apa nih sound tambah ini malahan ya tumpang tindih di sini. Nah, yang OFDM ini ya namanya saja OFDM. U-nya itu adalah ortogonal ya, frekuensi division multiplexing. Di antar carriernya ini ya, dia itu ortogonal gitu, tegak lurus gitu. Sehingga arti tegak lurus ini sebenarnya dia tidak akan pernah saling bersinggungan gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok tidak terjadi isi di sini, simbol interferen ya, karena memang tidak saling bersinggungan. Nah, dia tegak lurus gitu ya. Nah, untuk OFDM tadi saya akan bicara lebih jelas nanti di slide
yang akan datang gitu ya pada saat masuk ke UMDM. Nah sekarang ini saya hanya menyinggung sedikit aja karena di sini ada istilah isi ini ya, intersimbol interference ya. Sebenarnya kalau dia itu apa di sini atau di sini ya, B coherentnya itu lebih besar daripada seperti itu, tidak terjadi isi. Ini saya gambarkan gini aja biar mudah ya memahaminya. Pakai ini aja ya, B coherent ya, ini artinya bandwidthnya kanal. Sedangkan yang ini seperti ini kan juga apa, ini frekuensi kan sebenarnya ya, atau bandwidthnya saya buat BS gitu ya. Jadi kalau saya punya jalan tol gitu ya, jalan tol misalkan ya, kan masuk sini hilir mudik. Nah tapi jalan tol ini memiliki lebar yang luas gitu ya, BCUA ya. Kemudian bandwidthnya sinyal itu kecil-kecil gitu. Ini bukan 14 semua dimasuk, tidak ada masalah gitu. Nah, hanya di sini disebut tidak terjadi intersimbol interference. Nah, bagaimana kalau sebaliknya BCOH lebih kecil ya, berarti kan ini mobil yang lewat ya, yang ini kanalnya kan tidak masuk akal ini ya. Jadi kan artinya apa, terjadi interferensi simbol ya. Jadi yang apa namanya, yang ini kan satu simbol, terus ada lagi simbol berikutnya di belakang kan, ini simbol berikut. Jadi kalau ini sudah kena gitu tidak bisa masuk, yang lain kan numpuk semua akhirnya, numpuk semua. Nah itu penggambarannya seperti itu secara ekstrim gitu ya. Tapi kalau yang ini kan lancar-lancar aja. Jadi, mobil satu lewat sini, mobil yang kedua ini di belakangnya gimana ini? Ya lewat sini kan boleh, di sampingnya tidak nabrak mobil yang ini gitu. Mobil yang lain lewat sini, mobil yang lain karena ini penuh, belakang juga masih bisa nanti lah ini maju dikit, nah ya gitu. Digambarkannya seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah terbalik ya, B-coherentnya itu nanti lebih kecil ya, jelas terjadi isi dan pasti ya. Nah itu gambaran biar lebih mudah. Nah ini kadang ini bisa membingungkan ya, kadang dia mempergunakan periode ya, atau di sini durasi simbol T ya. Makanya di sini kalau apa namanya di sini jika to n min to 1 ini lebih besar dari durasi simbol T, terjadi isi ya. Jadi dia melihatnya dari kacamata periode, dari kacanya periode. Kalau yang ini dia melihat dari kacamatanya apa namanya, bandwidth gitu ya, frekuensi gitu ya. Kalau B coherentnya lebih besar daripada B nya sinyal ya, seperti maka tidak terjadi isi. Baca. Ya, jadi T-nya ini apa Pak? T-nya ini adalah simbol ya. Jadi simbol ya, simbol yang akan dilewatkan melalui kanal itu. Ya, jadi kalau kanalnya lebih besar tidak terjadi isi. Kalau lebih kecil terjadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini yang berbalik gitu ya.
DPC. Wah, kalau dia lebih kecil ya diisi. Nah, kalau kanal yang modelnya seperti ini ya, itu namanya nanti adalah frekuensi selective fading channel ya. Sedangkan kalau yang ini ya disebut frekuensi flat biasanya ya, frekuensi flat fading. Lagi penjelasannya ya, narrowband channel ya, flat fading channel. Ini nanti kalau ini lawannya nanti kan broadband ya, besar. Kalau narrow kan sempit ya. Kita bahas yang nomor 1 dulu, narrowband channel ya, flat fading channel. Ini terjadi bila durasi simbol TS lebih besar dari maksimum channel delay spread. Atau kita ngomong tadi di depan itu kan kita ngomong channelnya dulu ya, delay spreadnya di dalam domain frekuensi. Nah ini kalau dalam domain frekuensi kan bisa kita ngomong B, U itu lebih besar ya daripada B-nya simbol kan gitu ya. Hati-hati tadi ya. Ini TS loh simbol. Ini apa ini aja, kalau TS di sini kan artinya BS kan. S berarti dia lebih kecil daripada doa lebih jadi apa namanya bandwidth-nya simbol ya, lebar pitanya simbol itu lebih kecil daripada bandwidth-nya channel. Kita ngomong boleh ini kan periode simbol, simbol karena ini lebih besar ya berarti kamu kan lebih kecil, karena B itu kan sama dengan seperti kan gitu ya. Nah fungsi transfer kanal dianggap konstan pada bandwidth sinyal B koheren bandwidth ya. Jadi, kalau ini sudah ada di depan sebenarnya ya. Jadi ini power delay profile-nya artinya dalam waktu. Kalau di dalam domain frekuensi kita bisa buat seperti ini ya. Apa namanya ini rata dia. Untuk yang flat fading ya, karena dia kan narrowband di sini. Ini artinya channel narrowband ini sempit ya. Kanal lebar pita yang sempit gitu. Itu nanti kamu lihat atau bandingkan dengan yang broadband ya. Pita lebar itu nanti dia tidak rata begini tapi berkelok-kelok. Makanya ini disebut dengan frekuensi selektif ya. Frekuensi selektif fading. Nah itu akan berlaku rumus terbalik daripada yang flat fading ya. Jadi kalau kita ngomongkan nanti untuk periode simbolnya, berarti periode simbolnya di sini lebih kecil ya daripada delay spread-nya atau Taumac. Jadi apa namanya? Bandwidth simbolnya itu lebih besar daripada bandwidth kanalnya ya. Nah itu menyebabkan dia menjadi selektif di situ, frekuensi selektif ya. Yang kalau dilihat itu berfluktuasi ininya, garis-garisnya ini tidak lurus seperti halnya yang flat fading. Berkelok-kelok nih. Ini ada lagi penggambarannya ya.
coherent bandwidth ya, itu lebih besar daripada bandwidth sinyal yang flat ya. Jadi kalau di sini sekarang ada konstanta baru yang muncul, W gitu ya. Di W ini dianggap bandwidth sinyal gitu ya. Nah, jadi sebesar ini. Kemudian bandwidthnya coherent ya, kanalnya itu sebesar ini, lebar gitu ya. Informasinya atau simbolnya sebesar ini kan tidak ada masalah, jadi bisa bisa jalan ya, jalan tol tadi itu dengan tanpa hambatan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongkan coherent bandwidth lebih besar daripada bandwidth sinyalnya, atau ya kalau kita ngomong sekarang dalam periode discrete tau itu lebih kecil daripada durasi bit simbol. Taunya ini kan atau periodenya ini ya, kanal ya. Sedangkan T besar ini adalah simbol yang kita punya ya, di sinyal gitu ya, dan disebut di sprint tau itu lebih kecil daripada durasi bit T besar. Nah, itu akan menjadi hal yang terbalik ya, seperti halnya ditunjukkan di gambar bawah untuk ya frekuensi selektif. Jadi coherent bandwidth-nya itu ya ini terbalik, lebih kecil daripada bandwidth sinyalnya. Ini adalah bandwidth daripada sinyalnya W ini. Sedangkan B kecil, BC gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, bayangkan itu. Ini sinyalnya sebesar ini ya. Terus kanalnya kecil segini ya. Makanya dia jadi frekuensi selektif ya. Atau kalau kita ngomong ke periodik ya, nah, periode discrete-nya itu berarti lebih besar daripada durasi bit. Nah, ini kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya ini ngomong dalam periode simbol, sedangkan yang ini ngomongnya dalam bandwidth ya. Jadi kalau kita ngomong dalam periodenya, bila periode simbol S gitu ya, itu lebih kecil daripada tau max ya. Nah, ini disebut dengan wideband channel. Frekuensi selectivity. Tapi kalau periode simbolnya lebih besar daripada T max, maka dia jadi narrowband. Nah, jadi tidak terjadi isi kalau yang di atas terjadi isi. Kemudian yang kedua atau di bawahnya ini, bila kita kalau pakai istilah bandwidth, bila bandwidth kanal jauh atau lebih kecil daripada bandwidth sinyal, maka terjadi frekuensi selektif fading. Ini kan artinya yang ini itu ya pemahamannya sama kan. Ya, beda cara merepresentasikan. Begitu juga yang flat ya. Kalau tadi flat dia ngomong dengan periode ya, sekarang dia ngomongnya dengan bandwidth. Di
bandwidth kanalnya lebih besar daripada bandwidth sinyal, maka tidak terjadi dan merupakan flat fading channel. Ya, itu kesimpulannya yang frekuensi flat dan frekuensi selektif ya. Nah, ini sekarang ditunjukkan intersimbol interferen itu ya, isi itu ya. Ini sama ya gambar yang di depan tadi itu di kanalnya ya, kalau direpresentasikan dalam bentuk power delivery profile seperti ini deretan impuls, sedangkan ini adalah sinyal informasi. Anda akan melihat bagaimana fenomena itu di sinyal terima ya, atau di receiver dengan adanya power delivery profile yang seperti ini gitu. Ya, jadi misalkan ini adalah yang flat fading channel ya, ITS-nya itu lebih besar daripada taumaknya. ITS-nya. Nah, itu kalau di sinyalnya diterima di sisi receiver ya, itu nanti bentuknya seperti ini dia. Di sinyal informasinya nanti seperti ini. Kemudian ada sinyal yang berikutnya, sinyal kedua. Sinyal kedua yang warnanya biru ya. Ya, jadi periode simbol lebih besar daripada taumaknya. Jadi dia karena dia lebih besar ya. Nah, ini TS-nya ya, ini taumak gitu ya. Ya. Jadi dia mulainya itu tidak langsung mepet di sini ya, tapi jadi ada seperti fenomena yang gap interval tadi itu ya, dia tidak saling bersinggungan gitu ya. Jadi yang ini menyebabkan interferensi terhadap ini tidak yang flat. Makanya ini dikatakan tidak terjadi isi. Nah, ini kalau yang selektif sekarang ya. Sinyal pertama, bayangkan TS-nya jauh lebih kecil daripada tomak ya. Sinyal yang kedua, sinyal yang ketiga ya, yang hijau ini. Ya itu kalau digabung itu bentuknya seperti ini dia. Dempet gitu ya. Di beberapa sinyal informasinya itu ya, itu apa yang saling menyentuh ya. Akhirnya itu dikategorikan dia ada interference antar simbolnya itu ya. Harusnya kan sinyal itu tidak ada interference kalau seperti ini gitu. Tapi kalau yang isi itu kan akhirnya ya seperti ini aja. Gampang gitu. Karena apa? Karena ya itu periode simbolnya itu lebih kecil daripada taumak ya, jadi kecil daripada discrete-nya. Akhirnya ya gerubul di sini gitu kan. Yang bandingkan dengan yang flat fading, tidak terjadi isi, aman. Ya, jadi seperti itu.
Kemudian ini adalah ya ini untuk merepresentasikan ini aja sih, rumus matematik yang informasi yang diterima di sisi receiver gitu ya, RT, dan kanalnya A tau, T gitu ya. Nah, kalau hatinya sendiri bisa direpresentasikan seperti ini kalau dalam time domain ya. Di H tau, T itu sama dengan sigma H1 T ya kali delta tau min. Harusnya T ya, T min tau gitu ya. Begitu juga kalau dalam frekuensi domain ya, H besar sigma H1 T kali I pangkat min J2πf T L. Dan berikutnya untuk menghilangkan isi ya, itu diterapkan UFDM nanti ya. Nah, sehingga kanal frekuensi selective fading itu berubah menjadi kanal flat fading. Ya, ini pemecahannya ini. Kalau ini, sehingga kenapa kok UFDM itu begitu itu hebatnya ya dipakai sekarang ini. Teknologi UFDM itu sebenarnya udah lama sekali ya, bukan sesuatu yang baru ya. Dan itu terus dikembangkan sampai akhirnya kan untuk aplikasinya ini ya, yang terakhir 5G ya, ataupun 6G, tentunya dengan combine dia ya, dengan MIMO sih biasanya ya, UFDM dengan MIMO. Karena UFDM itu seperti yang saya bilang tadi itu dia shift bandwidth ya, jadi sangat irit dengan bandwidth ya. Tidak seperti dengan multi carrier yang konvensional ya, dia butuh itu kan interval sedemikian rupa ya, setiap carriernya itu harus diberi space gitu ya. Tapi Anda juga harus bisa membayangkan, saya tadi memberikan contoh sederhana itu, jangan bayangkan cuma carriernya itu 3, enggak ya. Jumlah carrier ya dalam UFDM itu bukan hanya 3-4 begini, enggak ya. Itu biasanya kalau yang dipakai di Wayland 802.11a itu ya, itu dia pakai 52 carriernya. Terus kalau plus pilot ya, plus pilotnya itu ada 4, kemudian total jadi 56, kemudian dengan effective size 64 ya, sekitar jadi total 64 ya carriernya. Tapi kalau untuk DVB-T ya beda lagi ya, televisi digital ya pakai carrier 1024 kalau nggak salah itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jangan, saya memberikan contoh tadi itu 3 carrier ya biar mudah saja ininya membayangkan gitu. Tapi dalam kenyataannya jumlah carriernya itu yang paling rendah itu 52 ini. Dan terus ditambahin pilot juga plus sinkronisasi FFT ya, itu jadi 64 ya. Nah, itu yang menjadi ini ya dasar orang atau teknologi yang sekarang yang kita nikmati sekarang ini ya, itu WFDM semua ininya sebagai core-nya itu. Dan untuk menjadikan dia teknologi lebih dahsyat seperti di generasi berikutnya, seperti generasi 5 itu, dia disokong oleh teknologi multiple input, multiple output ya, MIMO. Itu diintegrasikan sedemikian rupa sehingga
kalau MIMO kan ininya apa namanya itu kapasitas kanalnya kan sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang SISU ya. Combine dengan WDM sudah kapasitasnya tinggi ya, kemudian irit dengan bandwidth. Nah, itu yang menjadikan teknologi ini menjadi pakai ya sampai sekarang ini ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan dulu mahasiswa, silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada yang tanya ya? Kalau belum ada pertanyaan, saya kasih tugas satu. Berarti kan saya sudah menjelaskan sangat detail ya, apa yang poinnya di sini sebenarnya adalah penjelasan frekuensi flood fading dan selective fading ya. Poinnya kan di situ ya. Saya minta Anda membuat resumenya. Saya minta sekarang kamu buat resumenya. Detailnya sudah ada di buku ini ya. Cuma saya minta kamu membuat resumenya itu seperti apa ya. Buat dalam bentuk tabel. Yang pertama itu adalah flood fading. Sedangkan yang kedua ini adalah ya lawannya ini selektif ya berarti ya, selektif ya. Ini fitur atau item yang akan saudara observasi ya. Kalau flood dengan selektif itu dikomparasi untuk sisi bandwidth misalkan ya, nah itu seperti apa? Tulis di sini. Ya. Silakan dicari sebanyak mungkin ya fiturnya. Kalau kamu mau menambahkan dari browsing di internet, nah bagus malahan ya. Makin banyak kamu dapatkan. Ya. Jadi buat tabel, tulis di situ, sehingga bisa dipahami bahwa frekuensi selective fading itu seperti ini, sedangkan flood fading itu seperti ini gitu. Tulis pakai tangan ya, tulis pakai tangan terus difoto, terus diunggah di Google Drive ya. Saya minta sekarang dikumpulkan ya. Nanti sampai jam 21 tidak apa-apa. Sampai jam 21 kumpulkan sampai jam 21 hari ini.